Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 1, Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Di sini kami beranggota Ahmad Rafael Natin, Muhammad Irsyad Khairi, Amara Dani Syarifah Siregar, Masayu Zahra Umaira, dan Syafiratu Zahra. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya masih banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. 1. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, yaitu A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, B. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam, C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan, D. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, E. APRA, F. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. B. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Namun bertentangan dengan syariat Islam sebenarnya, mereka melakukan berbagai macam kericuhan sehingga Kartosuwiryo dan para pengikutnya ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. D. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Venje Sumual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Suekarno. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Republik Indonesia Serikat RIS akhirnya dibubarkan karena adanya ketidakpuasan sebagian besar rakyat Indonesia. Orde Lama 1959 sampai 1966.
Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 diantaranya sebagai berikut. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak. B. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1965. C. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR sampai GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. 3. Masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa pemerintah Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun, Repalita, dan program pembangunan yang terbuang di dalam garis-garis besar haluan negara (GBHN). Hal tersebut menjadikan pembangunan nasional tumbuh dengan pesat di segala bidang kehidupan. Pada masa ini juga, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur, DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur, LSM, partai politik, dan sebagainya. Pada masa ini pula kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). 4. Masa Reformasi 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. B. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai berasal dari kata Latin valere yang berarti kuat, baik, berharga. Noto Nagoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Nilai material. 2. Nilai vital. 3. Nilai kerohanian. Fungsi ideologi. Fungsi ideologi menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak, dan menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Menurut
Kailan 2005. Ideologi terbuka adalah sebagai berikut. 1. Nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. 2. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. 3. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Menurut Kailan 2005, ideologi tertutup adalah sebagai berikut. 1. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. 2. Merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasar suatu program untuk merubah dan memperbarui masyarakat. 3. Dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatis, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipasi, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Sebagai ideologi terbuka secara struktural, Pancasila memiliki dimensi idealistis, normatif, dan realistis. C. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Perwujudan nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam beberapa hal, seperti lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi Indonesia. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan mengenai lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Presiden, Mahkamah Agung atau MA, dan Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Yudisial atau KY, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang mendasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang menggunakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan atau masalah. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat terlihat pada hal-hal berikut. Menghargai keragaman budaya Indonesia. 2. Pelestarian keragaman budaya Indonesia. 3. Pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan dapat terlihat antara lain pada UUD NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. UUD NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. UUD NRI tahun 1945 pasal 30 ayat 1 yang mengatakan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.